nggak? Berarti wajar dong kalau Iya. si setan mengatakan gigi su gigi, pastor gigi. Musuhnya Tuhan itu hanya setan. Anda menghujat Tuhan kami, menghina Tuhan kami. Di mana saya menghujat Tuhanmu? Tunjukkan dalilnya, saya menghina Tuhanmu di mana? Karena Anda menyamakan Tuhan kami dengan binatang Iya. hantu. Martinus. Di dalam kitabmu dikatakan inilah anak domba yang akan menghapuskan dosa dunia. Yohanes 5 nomor 20, Yohanes 2 nomor berapa itu? Nomor 2, Yohanes 2 nomor 29. Martinus. Kitabmu yang menyatakan di dalam Wahyu 5 nomor 6, aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7, itulah ketujuh roh Tuhannya Kristen. Para kali siapa yang mengatakan itu? Kitabmu. Itu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda menarasikan Kenapa setiap kali Anda live, topik pembahasan kamu itu cuma tentang Bible dan iman orang lain? Karena Al-Quran membahas Bibelmu. Gitu. Iya dong. Udah bahas aja Al-Quran lo. Ya Al-Quranku justru itulah Al-Quranku yang saya bahas. Gitu. Al-Quran saya menjelaskan tentang kitabmu. Begitu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda bertanya tentang kenapa bahas Bible, Al-Quranku mengatakan apa? Wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Itu jelas itu. Oke. Ya udah bahas aja ke Quran kamu semua. Ini Al-Quranku yang sedang kubahas. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu Quran saya itu yang mengatakan. Jadi yang kau baca itu, yang kau sebut Alkitab itu bukan Alkitab. Begitu Cak Kangkung. Al-Quran saya mengatakan ini. Quran surah Ali Imran ayat 78. Lu mau apa? Jadi kalau saya bahas kitabmu, karena Al-Quran saya membahasnya. Begitu Cak Kangkung. Jadi lain kali tanya pastor-pastormu ya, jangan tanya pastormu gini, saudara Cak Kangkung, tanya pastormu kalau mau diskusi dengan Bang Suma, lain kali jangan cuma modal gigi ya, harus pakai ilmu. Jangan modal gigi, harus pakai ilmu. Dan jangan satu lagi, jangan pernah menyinggung atau menghina nabiku, Nabi Muhammad. Oke? Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Agamamu berdiri dari penghinaannya terhadap Tuhan, terhadap utusan Tuhan. Baru berdiri agama kau. Kalau tidak ada kutukan terhadap anak Maria, nggak ada agama Kristen. Agamamu berdiri dari hasil kutukan, hasil hinaan, penistaan terhadap utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jangan samakan itu dengan agama kami. Jadi tanya, kamu punya pastor, kalau nantang lain kali, jangan modal gigi, pakai ilmu, jangan menghina nabiku. Camkan itu baik-baik. Oke? Kalau itu kalian tidak lakukan, kita diskusi baik-baik. Saya bisa kok diskusi dengan baik-baik. Saya sudah buktikan, saya dengan pastor, dengan pendeta, setinggi apapun pendidikan, saya bisa berdiskusi dengan baik. Yang penting jangan menghina nabiku. Jangan menghina Nabi Muhammad. Oke? Karena itu setara dengan nyawa kami. Pahami itu. Kalau situ menghina duluan ya beda cerita dong Zuma. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Terus kamu duluan menghina. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Gak ada saya menghina. Gak ada. Justru kalau Anda sadar ya, kalau Anda sadar, Yohanes 28, Yohanes 20 nomor 28 itu menghina Islam. Paham? Coba saya bacakan ayatnya samamu ya, supaya kamu itu sadar bahwa agamamu itu adalah agama penghina, penista, agama Kristen itu. Yohanes 20 nomor 8, apa yang dikatakan di sana di kitabmu? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuh.
Penghinaannya tuh agamamu itu, penghinaannya agamamu itu kepada Islam itu sangat luar biasa. Dan itu secara terstruktur, paham. Masa manusia yang ditombak lambungnya disebut sebagai Allah di situ? Harusnya kan bukan Allah di sini. Harusnya kau sadar itu. Harusnya agamamu sadar ini menyakiti umat Islam. Apa salahnya sih kalau kau menulis di sini, ya Tuhanku dan Tuhanku? Kenapa harus Tuhannya umat Islam disebut-sebut di sini sih? Kenapa? Hah? Kalian tidak bisa makan babi kalau nggak pakai nama Allah di sini. Nggak bisa gereja kalian itu menikahkan sesama sejenis kalau nggak nyebut nama Tuhan yang umat Islam di situ. Nggak bisa. Kau sebut aja ya Tuanku ya Dewaku. Kan di situ aslinya kan Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Kenapa harus Tuhan umat Islam sih? Inilah kalian tidak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Selalu merasa tersakiti. Selalu merasa paling benar. Selalu merasa anak Tuhan. Ditanya malah marah, ditanya malah tersinggung, ditanya malah merasa dia yang paling terzolimi. Kau buka kitabmu sekarang, baca itu Bibelmu. Yesus disebut sebagai anak Allah di situ kan, bahkan disebut sebagai Allah di situ kan. Kira-kira siapa yang di dalam Bibelmu itu yang disebut Allah di sana? Itu adalah Tuhannya umat Islam. Kamu ambil kata Allah, kalian ambil secara agama, secara lembaga kalian itu. Tidak pernah sadar. Mau enggak namanya Yesus dimasukkan ke dalam terjemahan Al-Quran? Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Dan itu pun tidak salah kan? Karena di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus kan? Salah nggak kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang maha kasih yang maha penyayang. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena di kitabmu dia terkutuk. Ya aku berlindung dari manusia terkutuk itu. Boleh kan? Tapi kami tidak melakukan itu. Kami menghargai kalian. Tapi kalian ada menghargai kami? Enggak. Yohanes 20 nomor 28 jelas sekali penghinaan kepada kami umat Islam. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Harusnya di situ ya Tuhanku, ya sembahanku, atau ya Tuanku, ya Dewaku. Karena di situ original teksnya adalah Theos. Ini kalau diluruskan dengan kayak begini, wah paling tersakiti, wah lapor, penghina, penghujat. Kau tidak lihat kitabmu itu, menghina Allah, menghina Tuhan kami. Hah? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? A-L-L-A-H itu dari mana? Dari Yunani, Cak Ayu, pembohong, pendusta. Dari mana? Dari bahasa Arab, pembohong, pendusta. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalian gak pernah sadar kan? Karena umat Islam itu terlalu sayang, terlalu sabar selama ini. Kau pakai nama Allah itu dengan kau tipu-tipu membacanya, ya Allah. Biar tidak ketahuan bahwa itu Tuhannya umat Islam, cara kalian baca apa? Allah. Itulah kalian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk itulah kalian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan pesan sama pastor atau pendeta kalian yang mau berdiskusi, jangan menghina Tuhan saya, jangan menghina Nabi saya. Diskusinya yang bagus. Oke? Diskusi, utamakan kejujuran, jangan berbohong. Jangan berbohong. Berdiskusi dengan data tanpa bohong. Itu, kalau Anda belum siap untuk itu, jangan nantang Bang Zuma.
Jangan. Mending kalian permantap pengetahuan kalian tentang Bible. Baru hadapi nanti Bang Suma. Gigi lebih besar dari pengetahuan. Bagaimana ndak kelabakan kalau gitu. Ya. Saya kira begitu Cak Kangkung ya. Belajar lagi. Silakan diambil alih Bang Handi atau yang lain. Silakan. Pira, bisa nggak sih kamu tunjukkan di mana kami menghina Tuhanmu, yang mana? Coba tunjuk satu data deh. Statement Bang Yuma atau kami semua di sini menghina Tuhanmu, yang mana? Kalau data-data menghina Tuhan kami, sembahan kami itu terjemahan udah jelas tadi itu ya. Padahal yang menghina Tuhanmu itu ya tertulis di Bible. Coba kamu baca di Matius 27 sampai 20, Matius 27 sampai 31. Itu Tuhanmu diolok-olok itu. Siapa yang mengolok-olok Tuhanmu itu? Kemudian serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Saya mau nanya teman-teman, kalau orang yang ditanggalkan pakaiannya itu nasibnya bagaimana? Ini Tuhan loh ditanggalkan pakaiannya. Kalau ada orang ditanggalkan pakaiannya berarti diapain tuh teman-teman? Artinya ya sendiri ya. Dan mengenakan dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ungu itu identik dengan warna ungu itu identik dengan apa? Tafsirkan sendiri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota berduri itu apa? Penghinaan atau memberikan apresiasi, penghargaan? Ya penghinaan. Mahkota berduri itu, lu lihat aja deh bagaimana mahkota berdurinya Yunani itu. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Lalu memberikan dia dan di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Nah, kenapa kamu tidak protes kepada tentara Romawi? Keturunan tentara Romawi ini masih hidup sampai sekarang, ada di Roma. Yang mengeluarkan Bible-mu. Kenapa kau nggak protes sama dia? Hei orang Roma, kenapa kau dulu ludahi Tuhanku? Kenapa dulu kau tanggalkan pakaiannya Tuhanku? Kenapa kau protes sama umat Islam? Bukan kami pelakunya, kucluk. Bukan umat Islam pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu. Tapi pelakunya justru kau dewa-dewakan sekarang. Karena kelakuan dia ini membunuh Tuhanmu secara tragis di tiang salib, kau jadikan momentum menjadikan dia Tuhan menghapus dosamu. Mestinya kau protes juga sama Paulus, dialah yang mengutuk Tuhanmu. Kenapa larinya pelampiasannya kepada kami, kucluk? Kenapa larinya pelampiasannya kepada Bang Yuma, kepada kami? Padahal pelakunya jelas-jelas di dalam Bible-mu tertulis, tonggos. Hei pastor, mestinya kau marah sama pelaku-pelaku itu. Mereka bersekongkol, orang Yahudi bersekongkol tentara Roma, mengeksekusi Tuhanmu. Mestinya kau protes sama dia, malah kau ucapkan terima kasih. Kami Muslim hanya ingin meluruskan, kau anggap pula kami yang menista. Ini kamu ini akalnya taruh di mana, Saprudin? Saprudin lagi. Markus, woi, siapa sih nama aslinya ini Markus ya tapi siapa? Kau baca tuh Bible-mu, siapa yang mengolok-olok? Bukan kami. Pelaku pembunuhan bukan kami. Pelaku meludahi bukan kami. Yang menanggalkan pakaiannya bukan kami. Yang nombak lambungnya bukan kami. Yang ngikat kakinya, tangannya bukan kami. Yang paku tangannya bukan kami. Yang eksekusi bukan kami. Tentara Roma. Sekarang kerajaannya masih ada, bahkan negaranya itu ada yang namanya Vatikan di sana. Kenapa kau nggak protes sama dia? Kenapa kamu nggak protes sama dia? Apalagi dia pelakunya. Kenapa kau melampiaskan kepada Muslim kami pelakunya yang mengolok-olok? Handi. Ya, kenapa bang?
Makanya gini aja, mengurusi agama, mau diurusi agamanya. Ini lagi datang. Muncung itu ngomong, kenapa sama kami, kenapa sama si Juma? Kalau karena mulut kalian ya semua itu. Coba kau baca, urusan kalian. coba kau baca 1 Korintus 1:25. Di situ tertulis ya. Karena diam dulu kau. Dengar dulu mulutmu itu. Nggak usah kau dengar kau. Ngapain sih dengar orang botol? Saya kagak pernah mau mendengarkan orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak pernah membaca Bible-nya. Saya udah baca data, mestinya kau marah yang saya baca itu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam penganiayaan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam hal eksekusi terkutuk Tuhanmu di tiang salib. Kami umat Islam nggak pernah terlibat. Tapi kenapa LAI mempergunakan istilah Islam menista Tuhan kami? 1 Korintus 1:25 coba. Kebodohan dari Allah loh dia maksud. Roh Allah melayang-layang. Yesus anak Allah. Udah aduh, yang melaksanakan pembunuhan, yang menista Roma, tapi pembalasannya kepada Al-Quran. Pelaku merasa korban. Kalian itu pelaku, bukan korban. Kalian pelaku bro, bukan korban ya. Anda yang melakukan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Ya, jadi baca itu data-data siapa yang mengolok-olok Tuhanmu, siapa yang menanggalkan pakaiannya, itu ya siapa yang meludahi dia. Bukan umat Islam pelakunya. Masih mau ke data besok kabur kan? Jadi tunjukkan aja satu data di mana kami pernah menista Tuhanmu. Di mana kami pernah menista Tuhanmu. Tunjukkan satu data. Yang menista pelakunya tertulis di Bible dengan jelas. Siapakah itu? Yahudi bersekongkol tentara Romawi mempergunakan satu murid yang berkhianat yang namanya Yudas. Umat Islam tidak ada yang terlibat di sana coy. Kenapa sekarang larinya ke kami yang disangka mengolok-olok, disangka menista? Ayolah teman-teman. Saya sarankan kau pergilah ke Roma, protes di sana. Tanya itu Roma. Kesatuannya masih ada sekarang. Masih ada arminya Roma itu. Tanya dia, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku? Tanyalah dia. Bukan kami lah pelakunya. Kau tanyalah itu Roma. Ya melalui mungkin Vatikan kek, melalui siapa kek. Ya. Tanya Roma, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku secara tragis? Alah. Gitu loh. Tanyakan sama dia pelakunya itu. Bukan kami loh pelakunya. Kami Muslim tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kenapa kau anggap kami yang menista? Oke, Bertu, saya sarankan kau pergi ke Roma, tanya kenapa kau bunuh Tuhanku. Kau tanya dia, apa salahnya si Tuhanmu dibunuh? Oke. Iya, silakan. Ya. Maksudnya begini, kita itu saling menghargai begitu kan, satu sama lain. Jangan kita itu kayak blak itu menghina fisik orang. Tapi kita punya fisik juga begitu. Kita juga manusia. Jadi kita juga itu tahu salahnya di mana. Kita harus perlu cari tahu. Jangan kita langsung mulut kita itu karena tidak bertulang kan langsung blak kan. Nggak enak juga. Mulai lagi bikin syair lagu. Ini data aja bro. Dengar dulu sebentar saya mau tanya ini. Apa salah? Dia dengerin. Apa salahnya? Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh tentara Romawi? Apa salahnya? Jawab. Dengar dulu. Ini kau jawab lah. Kau jangan bikin lirik lagu di sini. Di sini nggak ada lagu. Tidak, nanti saya langsung ke topik aja. Ini jalan. Langsung ke topik aja. Siapa pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Jawab aja. Tidak, sebenarnya saya yang tanya, bukan Anda yang ya tanya. Siapa pelaku? Ini kan kau mengatakan tadi kami yang menista Tuhanmu. Nah sekarang saya tanya, siapakah pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Sekarang begini,
jika Anda prestasi sesuatu, Apa sih? orang yang bertanya, Kenapa sih nggak ada yang orang pemilik pinter itu naik? di mana? Teman-teman, kenapa jadi begini sih? tidak. Kenapa jadi begini? Dengar dulu. Sebenarnya saya mau tanya. Dengar dulu. Saya tanya. Ya, Oh, sudah. jawab dulu ini. Apa sih? Sudah. Kamu tanya apa? Anak. Sekarang Ya. saya mau cari Apa? tahu siapa itu Alamu dan dia berasal dari mana. Bahkan Nabi Isa itu siapa? Nabi Muhammad itu siapa? Bahkan Nabi Isa itu lahir di mana? Coba jawab. Oke. Saya minta jawaban. Oke. Allah adalah Tuhan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Dia pencipta alam semesta. Tidak berasal, tidak seperti Tuhanmu berasal. Tuhan saya tidak berasal, karena dialah pemilik segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia litubayyina linnas. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, ya itulah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke? Sampai di sini kamu tidak paham? Masya Allah. Bang Fai, thank you. Ayo, silakan. Satu lagi nih nanya Pak, siapa itu Nabi Isa katanya? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel yang kemudian mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Lalu kemudian ada yang menggantikan beliau, di mana penggantinya ini kelak dituhankan oleh orang-orang Kristen seperti Anda. Nabi Isa diselamatkan, penggantinya dituhankan oleh Kristen. Sampai di sini? Sampai di sini? Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Masih ada, masih ada. Sekarang jika Nabi itu diutus tahun berapa itu, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada abad ke berapa ya? Ketujuh. Ketujuh. Ya. Oh, Nabi Isa itu dia boleh tahu tuh lahir di mana itu, Bang? Kalau boleh tahu tuh. Nabi Isa lahir apakah di negara Malaysia atau di Amerika atau di Indonesia sendiri? di Afrika Utara. Oh, pantasan. Lagi banyak malurusin nanti dipremen lagi tuh. Ya, Nabi Isa dilahirkan di Palestina, Yerusalem. Bagian mana itu? Oh, saya tidak tahu karena waktu itu saya sudah berhenti jadi camat di sana, baru dia datang. Oh, begitu ya? Iya. Ini sekali ada yang naik, orang yang tidak punya otak, gimana ini? Tidak. Orang yang tidak punya otak itu, Nabi Isa itu lahir di mana? Lahir di mana? Begitu. Kan sudah ku jawab tadi. Di mana? Di kota Palestina. Bagian mana itu? Saya tidak tahu karena saya waktu itu belum jadi camat. Kalau Anda tidak tahu semua Nanti jalan mau tanya latar balik. belakangnya Nabi Iya, Isa, Lunas. jangan Bahkan ditanya dia. tentang orang lain. Kalau Tuhanmu itu, kalau Tuhanmu lahir di RT berapa, RW berapa, tanggal berapa? Coba jawab. Lahir di negara mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa, Jawab tanggal dulu berapa? pertanyaan saya.
Jangan tanya balik dulu, jawab. Enggak udah dijawab tadi. Selesaikan dulu baru tanya saya juga Koplak begitu. kan, kambuh koplaknya. Giliran ditanya jangan tanya saya, kau koplak kalau gitu, nggak mau ditanya balik. Selesaikan. Koplak kau. Beble, dengar dulu. Nggak ada. Selesaikan dulu Jawab dulu pertanyaan itu, saya. jawab. Nabi Jawab dulu semua itu. itu Udah, jawab dulu itu. Yesus itu lahir di mana? Jawab. saya yang tanya duluan. Tadi udah jawab, sekarang gantian. Kau udah dijawab tadi bro, di Palestina, di Bethlehem, udah dijawab tadi sama Banyuma. Kepret nanti kau loh. Udah dijawab tadi. Kau tadi malam udah nangis lagi saya, sekarang mau gue bikin nangis Nabi lagi. Isa itu lahir di Udah dijawab tadi. Yesus lahir di mana? Yesusnya lahir di mana dia? Jangan. Itu kan udah aku Yesus bilang. itu nggak jelas. Ada kurang-kurangnya. Entah saya apa Yesus itu. Menurut Paulus Yesus itu spermanya Bagian Daud. mana itu? Entah mana yang benar itu. Tempatnya itu. Menurut Talmud Yahudi Yesus anaknya Pantera. Nabi Isa itu lahir Menurut di mana? Roh Tempatnya Paulus itu. Yesus spermanya Tempatnya Daud. di mana? Entah mana yang benar ini. Cermin itu tempatnya. Kali Banyuma. Entar lu Udah, bang yang lain turunin jam aja orang dulu. kayak gini nggak ada ilmunya Bang Pandi ah. Nabi Isa Ganti aja itu ganti-ganti. lahirnya di mana? Nggak jelas dia. Tempatnya di mana? Orang idiot Udah, ini, udah, orang udah. idiot. 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 Tadi malam nangis itu lawan saya itu. Sampai gemetaran nangis dia. Udah dijawab Banyuma, lahir di Palestina, dekatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Palestina. Udah dijawab. Ya nggak jelas lah RT berapa, RW berapa, karena Banyuma kan dulu udah dipecat jadi camat di sana waktu itu gitu loh. Mana Obatnya sih? habis. Selamat malam Bang Juma. Ya, melam. Gimana bang? Ini dulu nih siapa nih? Nama lu juga susah bro. Siapa sih nama lu ini? Akib Denim apa sih? Apa yang disampaikan? Akib Denim. Ya gimana bang? Apa disampaikan? Silakan bang. Apa bang? Bang, apa yang mau disampaikan? Halo. Ntar dulu. Saya hanya penggemar ini di room ini nih. Makasih bang. Kasih bang. Ya udah. Silakan Lutang. Ingat apa? Muslim Kristen Lutang. Saya Muslim. Lutang ingat siapa? Ya lutang. Halo. Ya lutang. Islam Kristen Bang. Kenapa sih Kristen ini kalau naik sinyalnya buruk semua nih ya kan? Benny Karo-Karo silakan. Benny Karo-Karo. Halo Benny. Ya lu Lutang dipanggil diam. Silakan. Ya, Bang Juma. Ya, saya agama Kristen. Tapi saya senang lihat kamu berdebat, cerita begitu. Saya lama sudah ngikut, selalu nonton. Banyak pengalaman saya dapat dari kamu, tapi saya pakai untuk pribadi saya begitu. Saya senang misalnya berdiskusi, cerita begitu. Saya senang. Iya, Ada gimana yang mau bang? ditanyakan sama Bang Juma? Kalau saya, enggak, saya mau tanya begini, tolong, karena Bang Juma ini saya lihat berpengalaman, baik menceritakan agama Kristen maupun Islam. Jadi harapan saya, tolong jelaskan agama Islam itu yang baik-baiknya, begitu juga kalau jelaskan yang Kristen, supaya kita di negara Indonesia ini selalu baiklah begitu. Saya senang lihat anunya, dia pandai pokoknya bisa lah menjelaskan yang baik, cuma orang sejak mancing-mancing emosinya begitu. Wah, Masya Allah. bagus. Luar biasa bang. Anda jujur. Saudara dari mana bang? Pas dari gereja mana? Katolik, Protestan? Saya dari
Oh, saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya, 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 iya. Kalau ya, kalau kami di sini di pelosok tidak ada agama lain kecuali itu Protestan aja. Iya. Kalau kami di sini. Jadi kalau menurut saya imani itu, menurut saya yang bawa keselamatan itu perbuatan baik kita, bukan agama begitu. Jadi Iya. saya dengar berdebat cerita ini, saya ngambil yang bagusnya aja. Kalau yang jelek saya dengar, saya tidak ambil itu. Yang bagusnya aja saya ambil. Itu ya, terima kasih. Itu aja anu saya itu. Saya senang lihat caranya berdebat, nasihat begitu. Tapi kalau Bang Juma itu ngomong yang tidak bagus, menurut penilaian saya tidak cocok. Karena kalau saya lihat mukanya, dari mukanya itu dia ngomong yang bagus-bagus aja. Itu aja. Abang ini masih sering ke gereja, Bang? Sering, karena memang di sini cuma gereja aja yang ada kan. Iya, iya, iya. Adapun anu di kampung kami itu ada Islam itu cuma tamu begitu. Tapi kami menghormati juga, ndak kayak orang di kota kami. Kalau kami di situ saling menghargai lah begitu. Iya, Abang di Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, pelosok kami di perbatasan Malaysia. Oh, siap. Iya, iya, iya. Ya. Jadi menurut pandangan Abang ini, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah perbuatan baik. Ya, Gitu begitu ya, Bang, anu ya? pemahaman. Ya, itu yang saya imani begitu. Iya. Sebenarnya gini, Bang. Perbuatan baik pun itu tidak akan seimbang dengan apa yang pencipta telah berikan kepada kita. Misalnya nih, mata kita ini, mata. Apakah seimbang antara satu biji mata dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, itu saya kurang paham sudah Bang, karena kita itu Iya. apa ya, saya kurang, kalau jangankan Al-Quran, Alkitab aja saya tidak paham sepenuhnya begitu. Jadi saya itu apa ya, berdasarkan apa yang saya dengar aja, karena saya ini tidak seberapa membaca begitu. Jadi kita dengar kalau ke gereja kan, dengar apa yang pendeta khotbah begitu. Nah, kalau kayak begini kan kita nonton begini, kayak berdebat apa. Pokoknya intinya saya dengar itu kalau ada yang keluar kata-kata yang baik dari saudara agama saya Islam, saya terima itu. Kalau ada dari agama Kristen yang bagus, itu yang saya terima. Jadi yang mana yang kurang bagus menurut saya, saya tidak masukkan itu di hati. Begitu aja saya menonton, selama menonton lah. Iya, Bang. Jadi kalau Abang menilai saya seperti itu, saya pun menilai Abang itu cocoknya jadi Islam. Karena hati Abang ini lembut. Tapi kan Orang di tidak. Gimana, Bang? Di sana nggak ada Islam. Ya, kalau saya itu tidak terpaik. Ya, kalau saya itu kayak misalnya orang menghina Islam atau orang menghina Kristen misalnya. Kalau saya itu tidak ada emosi di situ, itu kan urusan mereka dengan Tuhan, bukan sama saya. Saya tidak terpancing emosi di situ kalau saya. Misalnya ada Kristen yang menghina Islam, itu urusan sama Tuhan, bukan sama manusia. Atau kalau ada pun dari mulut yang agama Islam ceritakan tentang anu Kristen, seharusnya kita tidak marah, Kristen tidak marah, itu urusan sama Tuhan kan begitu. Kalau pemahaman saya begitu, kita tidak perlu marah. Tapi saya lihat muka Wal Juma ini cocoknya ngomong yang baik-baik. Masya Cocoknya jadi Allah. ustaz kalau begitu. Iya. Saya juga melihat Abang ini cocoknya di Islam gitu loh. Di Kristen Karena tak sering cocok orang juga kayak saya gini. ada ustaz, Nggak cocok ada di ustaz, Kristen.
ada ustadz dari Makassar juga itu, kalau ceramah itu dia pernah ke Malinau juga itu. Saya senang nonton dia itu di YouTube juga cara dia ceramah itu. Namanya siapa, Bang? Saya lupa sudah siapa tadi namanya. Dasar Ada juga Latif. dia bawa mobil yang tidak pakai supir itu. Saya lihat di YouTube apa di TikTok itu. Iya. Dia pakai Mungkin ini bukan putih, Ustadz kan? Palen, bukan? Dasar Latif itu bukan. Bugis kali itu ya. Saya tidak Bugis. berapa ingat namanya kan saya kurang paham cara baca ini kalau saya ini. Oh, kirain Ustadz Jadi saya Palen. senang. Ya, kalau dia itu apa ya? Dia ceramah itu pokoknya senang saya begitu. Saya nonton terus deh itu sampai habis dia ceramah. Makanya aku bilang lebih cocok abang ini jadi Islam. Karena Itu, Bang. menurut saya apapun yang ceramah itu baik pendeta, ustadz, saya lihat itu kan menasihati hidup kita kan, memandu hidup kita itu. Cara kita hidup lah. Tapi kalau yang diajarkan pemahaman menyembah saya. kepada yang bukan Tuhan, gimana, Bang? Nah, makanya saya bilang kalau yang mengarahkan kita ke yang salah, kita tidak ikuti, kita ambil sisi baiknya aja. Kita kan sudah dewasa begitu. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Bang Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yoga ini gemesin kan bilang, nah itu keren. Halo Yoga, apa kabar Yoga? Alhamdulillah sehat aku. Iya. Iya, silakan, Bang. Nggak, cerita aja, saya dengar aja di sini, nggak ada bahan cerita aja saya nih. Lutang, Ya, kamu masih menganggap Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? nah kalau menurut pendeta yang mengajarkan sama kami, itu di Tuhan Yesus kan begitu di jadi itulah yang kami imani di sana itu begitu di kampung. Kau percaya nggak tuh omongan pendeta? Nah, kan memang dilatih dari kecil begitu kan ya, memang kita percaya apa yang dia ngomong kan, tidak ada saingannya kan begitu. Mati meja. Jadi Dilatih dari kecil. ya, Dilatih dari sejak dari kecil sudah kita pokoknya apapun yang disebut itu Tuhan Yesus, bukan begitu. Minta pertolongan, ya dianggap Tuhan lah begitu, Tuhan Yesus kan begitu. Diajarkan dari kecil sudah terbiasa lah begitu. Lutang, kamu percaya enggak ada sapi beranak kucing? Kalau itu kan nggak bisa kita percaya kecuali mujizat Enggak Tuhan. percaya. Kalau manusia beranak Tuhan? Nah itu yang kan menurut cerita Percaya kau? Gembala. Ya kita percaya kan itu yang gitu. diajarkan. percaya. Gini. Udah Maksud dilatih saya dari gini. kecil, udah dilatih dari kecil. Maksud saya gini, Lutang. Mungkinkah sapi memperanakkan entitas yang berbeda? Ya kan? Sifat yang berbeda, wujud yang berbeda. Anda bilang tidak mungkin. Nah, antara manusia dan Tuhan itu jelas hakikatnya beda, wujudnya beda, entitasnya beda. Kenapa kamu bisa percaya manusia melahirkan setan, melahirkan Tuhan? Kan menurut Tuhan cerita Bentar Bang, Tuhan atau itu pendeta, punya asal itu usul dia menerima. atau tanpa asal usul Bang? Nah kurang paham sudah saya itu. Nah, susah Jadi Bang ini kalau kalau gini Bang. begini,
Kalau mau berdebat, saya tidak paham. Pokoknya saya mau tahu aja. Pokoknya Enggak, kamu saya cerita. ingin Jadi, Anda pengalaman waras gitu. saja. Saya ingin Anda saja berakal sehat saja. Makanya tadi saya tanya, mungkinkah manusia memperanakkan Tuhan? Nah, manusia memperanakkan ayam mungkin enggak? Mungkin nggak manusia memperanakkan ayam? Kalau memperanakkan ayam kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Itu kan ayam kan memang sudah ada induknya. Jadi ayam kalau dia beranak Pintar. Betul, pintar abang ini, pintar, Masya Allah. Pintar. Nah, kalau manusia memperanakkan Tuhan, Di sini karena baru. Tuhan nggak punya induk. Bilang aja lu Tang, aku udah dilatih dari kecil gitu bilang. Gimana, Bang? Nah, kalau itu pertanyaannya begini, kan saya nggak pakai surat kan yang menurut cerita sama kami itu yang bikin percaya itu kan Tuhan itu menjelma jadi manusia melewat rahim Maria begitu. Itu yang kami imani begitu. Jadi ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, Tuhan udah nggak ada lagi. Yang ada sudah menjelma jadi manusia gitu. Nah itu kalau pertanyaan sampai sana saya kurang paham sudah. Waduh. Karena Gini, kita Bang, setakat ada Bang, bentar. Ada manusia menjelma jadi babi ngepet. Manusianya masih ada enggak? Kalau saya kan enggak diajar, saya kurang paham. Jelaskan aja gitu. Kalau manusia sudah menjelma jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada adalah manusia yang berwujud babi ngepet. Kan begitu? Nah, ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, seharusnya Tuhan yang nggak ada, yang adalah Tuhan yang wujud manusia. Betul enggak? Seharusnya seperti itu. Betul kan? Ya itulah saya masuk ke sini, kita mau tahu kan ceritanya kayak mana. Kalau kita dengar dari sepihak aja kan, berarti kita anggap benar kan begitu. Aduh, jadi kita mau pelajari. Jadi kita ngomong begitu kan. Nanti kita Gini nih, kembali ke topik. Kalau Pak Lutang ini kan udah dilatih dari kecil, manusia melahirkan Tuhan. Nah sekarang Anda udah dewasa, nah sekarang kedewasaan Anda dilatih oleh Banyuma. Boleh nggak dilatih nih? Supaya yang mana latihannya yang benar nih? Boleh ya? Ya. Boleh kan kita... saya dengar ceritanya begitu kan, saya dengar. Mau latihan dulu Banyuma, latihan dulu. Dilatih dulu ya. Saya dengar ini, kan begitu. Iya. Bang. Ya. Yang kemudian mengatur pertumbuhan rambut dan kumis serta bulu keteknya abang ini itu siapa, Bang? Nah, kalau bulu ketek saya rawat sendiri. Yang mengatur supaya dia tidak panjang seperti rambut. Rambut kan kalau tidak digunting, Bang, dia akan memanjang. Bisa sampai 1 kilometer panjangnya. Ya. Lebih bahkan kalau nggak pernah dicukur. Nah, bulu ketek kalau nggak dicukur memanjang nggak kayak rambut? Nggak tahu, memang dia nggak akan mungkin panjang kan gitu. Nah, itu yang saya tanya. Siapa yang menahan pertumbuhan bulu keteknya abang ini? Abang sendiri? Nggak tahu kan, memang kita lahir itu kan memang umumnya manusia kan nggak begitu, dia nggak mungkin panjang kan. Kalau gigi, siapa yang menahan laju pertumbuhannya? Kenapa dia nggak panjang seperti kumis, Bang? Kalau gitu jadi rakula kita, Bang. Iya, yang saya tanya siapa yang menahan pertumbuhan gigi
sehingga giginya tidak seperti giginya pastor yang tadi? Nah, itu saya kurang paham, Bang. Jelaskan aja langsung. Nggak usah tanya-tanya. Inilah Biar yang tahu. dikatakan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu tidak diajari seperti agama paganisme, agama pagan, agama berhala. Apa itu? Harus Tuhan turun ke atas muka bumi menjadi makhluk sehingga manusia melahirkan Tuhan. Itu enggak begitu. Tak ada gunanya kita dikasih akal kalau kita harus percaya yang kayak gitu-gitu. Tak ada gunanya akal ini. Maka karena akal inilah kemudian kita sampai kepada kebenaran. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku perlihatkan keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kemudian Tuhannya umat Islam yang tak dilihat oleh mata kita manusia itu bisa memberikan sinyal kepada orang berakal bahwa dia ada. Kita makan kemudian makanan masuk ke dalam perut, kita tidak pernah membagi ini yang ke rambut, ini yang ke gigi, ini yang ke tulang, ini yang ke kuku, ini yang ke tangan, ini yang ke kaki. Tapi siapa yang membaginya itu? Itulah Tuhan. Ketika nutrisi ini masuk, saripati yang kita makan, ada yang ke rambut, ada yang ke gigi. Kenapa gigi laju tumbuhnya tidak sama seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Itulah tanda-tanda, oh Tuhan itu ada ternyata. Lebih dekat daripada urat leher. Itu juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Urat leher kita bisa pegang. Urat leher kita itu kita sentuh, kita pegang. Tapi kita tidak mengetahui unsur apa yang ada di dalam urat leher kita ini. Kita tidak pernah mengetahui apa yang keluar masuk dari urat nadi yang ada di leher kita ini. Kita minum, kita tidak pernah memasukkannya ke dalam. Kita cuma taunya memasukkan ke dalam mulut. Kita nggak ngerti apa yang terjadi terhadap urat-urat yang ada di leher kita ini. Gimana bertumbuhnya, apa yang ada sedang terjadi di dalamnya. Bagaimana saripati itu berjalan, darah itu berjalan. Kita nggak tahu. Padahal itu punya kita. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi bagi umat Islam tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi, ikut berperang, ikut kemudian berkelahi, rebutan madu, rebutan ikan goreng, dikejar sama tentara. Ngapain Tuhan kayak gitu-gitu? Bagi orang berakal, Tuhan itu nyata meskipun mata tak melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian aturan main akal untuk sampai kepada Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, weh, yang menciptakan kalian lebih dekat daripada urat lehermu. Ngapain kau cari lagi Tuhan? Mana Tuhan itu? Mana ya? Yang mana Tuhan? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Apaan itu? Nggak ada yang kayak gitu. Bukti bahwa Tuhan itu ada, adanya kita. Bukti. Kalau ada orang mau mencari Tuhan, ngapain cari Tuhan? Tuhan itu sudah nyata kok. Buktinya apa? Roh. Saudara Lutang tahu roh nggak? Roh Kudus. Ya. Bukan, bukan roh. Cerita, kalau lihat saya belum pernah lihat saya. Yang ada di dalam tubuh Anda tuh, tahu nggak itu roh? Oh ya, oh iya. Tahu?
Tahu? Ya menurut ceritanya begitu ya. Bukan cerita ya. Saya tanya, Anda tahu roh itu yang ada dalam tubuh Anda? Gimana ya, takut salah jawab, Mbak. Ya, memang roh itu banyak ya. Berarti setiap manusia ada rohnya begitu. Nah, Anda tahu roh yang ada dalam diri Anda itu seperti apa modelnya? Tidak tahu. Nggak tahu. Padahal itu adalah diri Anda loh. Coba. Oh ya. Itu diri Anda. Sejak Anda turun ke bumi, keluar dari rahim ibu, sampai hari ini, usia sudah hampir 200 tahun, Anda tidur bersama roh, makan bersama roh, duduk bersama roh, main TikTok bersama roh, tiduri bininya bersama roh, beranak cucu bersama roh Anda. Tapi Anda sendiri nggak tahu roh itu kayak mana. Itulah bukti bahwa akal kita ini disetting kemudian untuk mengenal Allah. Kalau ada kemudian agama yang mematikan akal, itu sudah dipastikan tidak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena akal itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal itu adalah merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu manusia mampu membedakan segenap kualitas objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Akal mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan yang kemudian menciptakan atau membuat atau berkarya adanya kebenaran-kebenaran atau perubahan-perubahan atau sesuatu-sesuatu yang berbentuk selalu, yang mana hal itu semua selalu berubah menjadi dinamis. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya belum sepatu baru sendal. Habis sendal sepatu, habis sepatu sepeda, habis sepeda motor, habis motor ada mobil, mobil ada kereta, kereta ada pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Akal. Jadi dengan adanya akal, adanya roh yang ada pada diri kita, kita sudah sampai kepada Tuhan. Rasionalitas kita, akal budi yang ada pada kita, itu terbentuk sebagai sesuatu wujud eksistensi Tuhan yang tidak bisa kita ragukan. Roh ada pada diri kita, akal ada pada diri kita. Itu dua dimensi sebagai cahaya bagi orang yang berakal sehat untuk sampai kepada Tuhan. Roh ada pada diri saya. Dari mana ya? Siapa yang menyimpannya? Kok bisa ya? Saya kok bisa bersuara hanya dengan menggerakkan mulut? Kok bisa ada keluar suara dari diri saya? A, bunyi A dia. B, bunyi B dia. C, bunyi C dia. Coba huruf K. K, bunyi K dia. Itu siapa? Dan seperti apa bentuknya? Siapa yang menyusun itu semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Saya? Bukan. Nenek saya? Bukan. Orang tua saya? Bukan. Presiden kali? Bukan. Lalu siapa? Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku Allah memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru bagi orang-orang yang berakal. Jadi umat Islam gak butuh Tuhan. Aduh, kita mana Tuhan, tidak ada Tuhan ini. Aduh, Tuhan gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW sudah bertuhan sebelum dia menerima wahyu. Kenapa? Sampai pada data-data yang ada dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW sudah yakin Allah pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ternyata ada pada diri kita, kita bisa menemukan Tuhan itu ada. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Kita udah yakin nih Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin kita mampu menyusun kata, membentuk sebuah huruf-huruf, lalu kemudian terlontar keluar adanya suara. Suara itu apa sih? Suara itu gelombang, ritme yang keluar, not, nada yang keluar dari lidah kita. Tapi kan kita cuma ngomong bunyi mulut saja kan? Coba Anda berkaca, goyangkan mulut, takat-takat, goyangkan aja, jangan ada suara. Apa yang terjadi? Tidak ada gelombang. Sekarang Anda bikin suara. Apa yang membuat itu terjadi? Kita? Bukan. Kita bukan yang menciptakan suara itu, bukan.
tapi Tuhan mengadakan itu semua pada diri kita. Jadi sangatlah lucu kalau orang mengenal Tuhan, kudu dia turun datang jadi bayi dulu. Itu seburuk-buruknya makhluk itu. Yang mengatakan, mana Tuhan? Oh, Tuhan kita ada di sana. Ngapain? Dia lagi cari pohon ara. Mau ngapain? Lapar, dia mau makan buah ara. Tuhan itu nggak kayak gitu, Cak Ayu. Tuhan itu meliputi alam semesta ini termasuk diri kita. Apa buktinya? Siapa kira-kira yang menyusun kemudian tulang rusuk ini sehingga tulang rusuk ini tidak bertumbuh seperti rambut? Anda semua bisa membayangkan kalau Tuhan tidak memberikan simbol kehadirannya dalam diri kita, dalam tubuh, dalam jasad ini. Kalau Tuhan tidak mengawasi, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Allah mengatur segala sesuatunya. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Allah kemudian mengatur apa yang ada di alam semesta dan di alam tubuh kita ini. Kira-kira nih, kalau tulang rusuk kita ini bertumbuh non-stop sama seperti rambut, ini kira-kira tubuh kita ini penuh dengan tulang rusuk. Bagaimana kira-kira bentuk? Iya, bagaimana? Iya, bagaimana kira-kira bentukan manusia kalau rusuk ini bertumbuh seperti rambut? Mengeliling berputar-putar di perut. Oh, mungkin satu manusia kalau umurnya 100 tahun, dia sudah seperti bola. Dan bolanya itu sebesar hotel berbintang 5, lantai 100. Bagaimana manusia bisa menjadi pemimpin kalau badannya diliputi oleh apa? Dikelilingi oleh tulang rusuk. Itu baru tulang rusuk. Bagaimana kalau lengan juga memanjang? Tidak berhenti, sama seperti rambut. Itu baru lengan. Kalau kaki juga memanjang, la haula wala quwata illa billah. Iya, kalau kaki memanjang, tangan memanjang. Kalau bola lainnya juga yang di tengah itu memanjang, gimana dong? Bijinya yang dua itu juga membesar, gimana dong? Mata juga memanjang, gigi memanjang, lidah memanjang, bibir memanjang. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang berakal. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan penelitian. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengadakan kemudian riset. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dokter atau profesor hari ini. Enggak mungkin. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit. Dibenarkan oleh zaman, dibenarkan oleh semua disiplin ilmu yang ada. Inilah hebatnya umat Islam. Memiliki kitab suci yang mana isinya adalah perkataan pencipta langit dan bumi. Sehingga isinya sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu. Berbeda dengan kitabnya si Pastor Gigi yang tadi. Kenapa dia kemudian disebut manusia? Ya, karena dia menjadi manusia. Jangan lupa dia dua natur. Hey, halo. Ini sudah nggak zaman ajaran politeisme, ajaran paganisme kayak gitu udah nggak zaman, bro. Dulu 2000 tahun mungkin bolehlah, tapi sekarang nggak zaman lagi, bro. Orang-orang sudah pada berilmu, akal manusia sudah makin berkembang, ilmu pengetahuan semakin canggih dan modern. Masih ada juga orang mengatakan bahwa dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Tuhan 100%. Apa bedanya dengan ayam? Ketika orang berkata, ini adalah Tuhan 100% dan ayam 100%. Sama. Makanya saya katakan kalau cuma modal gigi, jangan diskusi dengan Bang Zuma. Nah itu Bang. Jadi kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Untuk sampai kepada Tuhan, Allah kemudian menitipkan akal. Kenapa kambing, kenapa sapi, kenapa ayam, kenapa monyet, kenapa kera, kenapa babi, kenapa asu tidak pergi ke rumah ibadah menyembah kepada Tuhan? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak diberi akal. Jadi orang yang diberi akal tapi tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir yang hanya menyembah kepada sesamanya makhluk, tidak menyembah kepada pencipta Azza wa Jalla. Dia lebih buruk daripada seekor kera.
Dia lebih buruk daripada seekor babi. Dia lebih hina daripada seekor anjing. Kenapa? Seanjing-anjingnya tidak pernah anjing menyembah anjing. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi tidak pernah babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang bukan anjing, bukan babi, dikasih akal sehat, tetapi dia justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kembali Bung, dalam diri kita ini terdapat dua unsur alam semesta. Ada unsur alam semesta pada diri manusia. Bagaimana kemudian alam semesta ini melakukan kegiatan saban detik, menit, hari dan seterusnya. Kita nggak lihat bagaimana tanah bergerak, bagaimana biji-bijian bertumbuh, bagaimana saripati bunga jatuh ke tanah lalu mengurai dirinya menjadi sebuah biji, lalu dari biji detik demi detik tak terbelah menjadi sebuah tunas lalu bertumbuh bla 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 dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu itu. Begitulah tubuh kita ini, ritme yang terjadi dalam tubuh kita. Masuk, coba Anda bayangkan, yang kita masukkan adalah ikan kepala, dikunyam masuk ke dalam. Pernahkah kita tahu bagaimana produksi yang terjadi di dalam? Ada yang dagingnya ke kiri, tulangnya ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, ke bawah, ada yang langsung turun ke jamban. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang melakukan itu semua? Dan asal Anda saudara-saudara tahu, yang belum tahu, lambung kita ini panasnya Bung, kalau Anda tidak percaya, habis ini Anda beli telur. Telurnya usahakan jangan dipecahkan. Mentah, jangan yang direbus. Ada kulitnya Anda telan. Begitu besok Anda pecah, telurnya matang. Kenapa bisa? Karena di dalam perut kita itu panasnya minta ampun. Panas minta ampun. Siapa yang menciptakan rasa panas itu? Apa fungsinya rasa panas itu? Untuk menghancurkan apapun yang masuk, yang berkesesuaian dengan kadarnya perut dan tubuh manusia. Ya, jangan juga nanti Anda masukkan kelereng. Hancurlah kelereng ini, coba kata Bang Sua masuk. Ya janganlah, tetap aja bulat keluar. Begitu dia keluar, apa dia katakan? Selamat pagi Indonesia, aku masih kelereng loh. Nah itu dia. Jadi bunuh diri itu Bang Cuma, bunuh diri kalau kita mau telan kelereng. Iya. Jadi gitu saudara. Islam itu sangat rasional, sejalan antara akal. Itulah Islam. Jadi tak ada itu Tuhan datang merangka. Mana Tuhanku di sini mayatnya? Siapa yang ngambil mayat Tuhanku di sini? Gak ada lawak. Gak ada yang kayak gitu-gitu Bang. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Annallahas sama. Ya. Allah itu maha mendengarkan. Jadi Allah kenapa tidak ke bumi? Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi. Wah itu bukan Tuhan. Allah itu maha melihat. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Dia malah mengetahui, dia maha melihat. Kita pergi ke Jakarta. Kenapa? Karena kita ingin melihat Senayan. Yang maha melihat perlu nggak ke Jakarta untuk melihat Senayan? Enggak. Ngapain? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ditahu, jangankan pada diri, jangankan pada apa yang di luar daripada manusia. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Apa yang dibisikkan hati kita Allah tahu. Nah, itu baru Tuhan. Kalau ada dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya gimana dong? Jadi malaikat aja kagak, nggak bisa naik level, apalagi jadi Tuhan. Nah seperti itu saudara. Tetapi meskipun demikian kita harus paham bahwa di luar manusia ada makhluk yang disebut setan, iblis yang senantiasa mengecoh kita agar kita kemudian jauh dari pencipta kita. Nah ini yang harus kita waspadai. Siapakah dia? Dialah penguasa dunia, yaitu iblis.
Yang dikatakan di dalam Bible sebagai penguasa dunia itu adalah iblis yang menguasai alam gelap. Ini senantiasa akan menjadi musuh manusia yang tetap taat kepada Tuhan. Tapi yang tidak taat kepada Tuhan itu adalah temannya. Bagaimana cara iblis ini menyesatkan? Cara iblis menyesatkan manusia adalah kalau dia dibisikin untuk mencuri, bisa jadi dia masih diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk korupsi, bisa jadi dia diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk berzina, bisa jadi dia diampuni. Coba, apa yang bisa membuat setan itu bersama-sama bisa mengajak manusia ke neraka bersama-sama kekal di dalamnya? Ajak mencuri, belum apa-apa, dia bertobat, bisa diampuni. Atau mati dalam keadaan pernah mencuri tidak bertobat, paling seberapa di neraka, masuk lagi ke surga. Sedangkan iblis punya misi adalah agar manusia menemaninya di neraka kekal selama-lamanya. Apa dosa yang paling bisa iblis lakukan terhadap manusia agar manusia bisa menemaninya kekal di neraka? Apa itu? Menyekutukan Tuhan, paman. Mengajak manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Benar, Dinda Fandi. Itulah dosa yang satu-satunya jurus pamungkas iblis menyesatkan anak keturunan Adam adalah membuat Tuhan-Tuhanan yang bisa manusia sembah agar manusia salah sembah terhadap Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka ketika manusia melakukan persinahan, korupsi, mencuri dan seterusnya, bahkan membunuh sekalipun, kalau alasan yang dibenarkan, maka itu manusia masih bisa punya kemungkinan masuk dalam surga. Tapi iblis mau agar manusia ini kekal di neraka. Apa yang iblis harus lakukan? Maka dia menciptakan Tuhan baru. Dia menjadi Tuhan supaya manusia terkecoh untuk menyembah dirinya. Maka dia datang menampakkan dirinya selayaknya orang-orang atau tokoh-tokoh yang sakti. Seperti misalnya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Maka iblis tampil menyamai dia. Agar manusia lemah akal kemudian mempertuhankan oknum yang mengaku tersebut. Supaya dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iblis berhasil memasukkan orang-orang ke dalam neraka ketika manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Berbahagialah teman-teman mu'allaf yang sudah meninggalkan penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada pencipta alam semesta, pencipta makhluk ini. Demikian dari saya sebagai pengantar, meskipun cuma sebentar, paling tidak ada edukasi buat diri saya sendiri dan juga pada teman-teman sekalian. Demikian. Allahu Akbar. Ya, Bang Duma, ada yang saya Siap. masih penasaran ini. Silakan, Bang. Ini kan pertanyaan saya bukan malam ini, memang dari dulu kami waktu kecil sudah kan selalu bertanya-tanya kan. Iya. Ini saya mau tahu, bukan mau berdebat, jangan salah paham. Saya mau Siap. tahu yang kan masalah agama Kristen dengan Islam ini, yang mana yang duluan ya, yang duluan ada apa begitu? Apakah Bang Jumar tahu ceritanya atau bagaimana? Gimana, Bang? Yang saya mau tanya itu. Mana yang duluan? Mana duluan ada itu? Antara agama Islam dengan agama Kristen, yang mana duluan ada itu? Oke, baik. Maksudnya yang ya agama yang duluan ada lah begitu kan? Yang Iya, saya baik. tahu begitu. Baik. Jadi Islam itu, Bang, sebuah keyakinan yang pokok-pokok ajarannya itu bersumber dari pencipta langit dan bumi. Nah, kalau demikian adanya, maka Islam itu sudah ada dari sejak semula. Islam itu adalah rancangan Tuhan. Karena Islam artinya damai sejahtera. Adam, apakah ingin keselamatan? Adam, apakah ingin damai sejahtera? Ingin. Berarti Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Karena Islam itu cakupannya adalah aturan main.
yang didatangkan oleh Tuhan kepada manusia. Ada enggak aturan main yang didatangkan kepada Adam alaihissalam? Ada. Itulah Islam. Islam damai sejahtera. Ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu damai sejahtera. Supaya orang itu menemukan damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau perbuat ini. Orang yang melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan Tuhan, maka dia damai sejahtera. Begitu juga mereka meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang melanggar perintah Tuhan, itu kacau balau, itu tidak selamat. Nah, apakah Nabi Adam alaihissalam memiliki aturan dari Tuhan? Memiliki aturan, berarti sudah ada Islam di situ. Pada zaman Abraham alaihissalam, apakah Abraham menerima aturan? Ada aturannya, berarti Islam sudah ada di situ. Pada zaman Nabi Musa, apakah Nabi Musa menerima aturan? Ada aturan, berarti sudah ada Islam di situ. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus justru disebut sebagai juru selamat. Juru Islam, juru selamat. Islam itu artinya selamat. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dalam bahasa Yunani disebut apa itu? Irene. Berarti Islam sudah ada sejak semula. Nanti disempurnakan ajaran Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW. Coba Yesus bang. Yesus disebut juru selamat atau Yesus disebut juru Kristen? Mana yang betul? Nah, kalau di ajaran di kami terima di gereja itu, Yesus disebut itu juru selamat gitu. Juru selamat. Subhanallah. Berarti Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristus, tapi juru selamat. Berarti dari sejak zaman Yesus, Islam ada. Nah sekarang, Yesus itu anak soleh atau Yesus itu anak Kristiani? Nah, kalau di situ saya kurang paham, sudah. Ibrani 5. Saya bertanya ini. Oke, baik. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak soleh. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan.